Oke teman-teman, welcome ke weekly analysis ya. Kita sambil lihat pergerakan gold minggu lalu yang sudah kita analisa. Nah, dari market ini, teman-teman bisa lihat ya, ini 6 hari yang lalu di atas sudah tertulis ya. Oke, nah di sini teman-teman, analisa ini memberikan dua arahan skenario gold. Pertama, price sweep 50,89 atau break 58,9. Jadi di sini ada dua hal yang harus teman-teman perhatikan. Dan kita coba playback ya. Nah, ternyata 50,89 ini di sweep teman-teman. Dan turun. Harapannya kemarin sih turun ke demand. Tapi nggak terjadi. Nggak sampai ke demand ini. Ya, harga hanya tertahan di demand yang ini teman-teman. Kelihatan ya. Oke. Jadi, ah, ini marketnya. Harga hanya tertahan di demand yang atasnya saja. Oke, kelihatan ya. 4904 sweep, ambil di resisten di sebelah kiri ini, baru turun. Seharusnya sih pengen saya bayar bisa di bawah sini teman-teman, biar bisa leluasa. Ternyata malah begitu. Nah, kita coba analisa dari chart yang kosong, dari weekly boleh ya. Nah, weekly-nya hijau teman-teman. Dan weekly-nya ini tidak banyak bergerak atau pergerakannya kecil. Ini sama seperti pergerakan di sini. Ya, pergerakan ini sama dengan pergerakan kecil di sini. Nggak terlalu banyak dia bergerak. Tapi setelah dia keluar dari weekly-nya, momentumnya bakalan besar. Nah, di sini kita cek lagi di daily. Daily teman-teman. Ini market seperti bikin apa ya ini ya? Eh, Rising wedge. Ya dia naik. Wedge-nya naik. Seperti dia menuju ke suatu titik. Menuju ke suatu titik. Lalu kalau kita lihat lebih jelas, dia 4 titiknya mana teman-teman? Titiknya tetap area supply ini. Ya, tetap tujuan utamanya di sana. Oke. Ya sebenarnya area besarnya ini teman-teman. 52. Nah, 5280. Yang minggu lalu itu sudah sempat saya infokan. Nah, dari kondisi ini teman-teman, kita lagi cek ulang ya. Awal mula harga. Ini yang kemarin di sweep 5280. Sorry, bukan 5280. 58 puluhan. Ini di sweep. Ini saya hilangin dulu. Ya, lalu dia turun. Harapannya turunnya bisa dalam karena ini range. Ternyata ya turun 50%. Dan teman-teman, sepertinya kalau melihat kondisi market ini akan naik lagi deh. Ya, ini akan naik lagi. Jadi resisten di sini menurut saya ini bakal di break. Bakal ada break. Jadi saya turunin ke 2 jam. Zone di sini ini supply di sini ya, teman-teman lihat ya. Ini nggak menarik untuk saya sell. Saya nggak tertarik untuk sell di situ. Kenapa? Ini jelas.
low, high, higher low. Ini higher high teman-teman. Higher low. Dan ini akan ada calon higher high baru. Dari apa yang saya lihat di chart 2 jam. Ya, ini bakal ada higher high baru. Oke. Dan ini, kalau ini kita lihat higher high mungkin break dari sebelah sini. Break, break. Ini akan ada break lagi. Tetapi kalau kita lihat pola yang kecil ini ya teman-teman. Mungkin dia break, koreksi dulu, baru naik lagi. Jadi minggu depan harus bikin satu gelombang lagi. Higher high, dan dia turun, baru melanjutkan kenaikan. Menurut analisa saya. Ya, jadi ini nanti klub untuk dia bikin pola seperti itu. Nah, seperti yang saya bahas tadi di awal. Nah, sekarang kita cari akhir-akhir potensinya di mana. Sekarang dari H1 ya teman-teman. Nah, jika area ini kemarin terbentuknya kan dari sini. Ya, dari zona biru ini. Biru ini saya akan kasih orange saja. Nah, akhir-akhir ini akan berdasar zona mana. Bisa saja ini teman-teman. Saya detailin lagi. Oh, seperti saya ambil yang atas. Oke. Nah ini tuh, ambil dari M30 tadi ya. Nah, jadi price itu bakal move ke 5191, break terhadap resisten di sebelah kiri ya, baru lanjut ke atas. Turunnya mungkin ini calon demand teman-teman. Ya karena belum ada akhirnya, bari masih calon demand. Oke, ya. Jadi untuk minggu depan gold ini potensinya naik dulu. Naik dulu ya teman-teman. Targetnya area 5191. Baru setelah itu terkoreksi untuk naik lagi. Nah, ini potensial yang bakalan terjadi menurut saya. Tetapi kalau ternyata zone-zone di sini ya teman-teman, salah ambil tuh saya. Karena ini kan saya berpikir tadi di situ dia eh, nggak break. Tapi kalau ternyata ini break, ya ternyata ini menahan harga, ya mungkin dia harusnya begini. Jika ini menahan ya, jadi harusnya nanti akan ada break ke bawah. Saya kasih ini sebagai supply saja deh. Yang saya lihat itu bakalan break, tapi kan tetap ada kemungkinan untuk dia tidak break. Jika supply ini menahan, ada peluang gold turun. Ya,
Jadi ada dua keterangan. Pertama, dia berpotensi break dan lanjut, atau jika supply ini menahan, peluangnya si gold ini akan turun. Oke, jadi kita lihat besok seperti apa. Jadi area krusialnya ini ada di sini teman-teman. Supply yang saya tandai. Oke, clear ya. Kalau bingung silahkan tanya di kolom komentar. Yang belum join ke Telegram silahkan join dulu. Setiap materi, webinar dan apapun itu pasti saya share di Telegram. Jadi silahkan teman-teman join dulu ke grup Telegram. Lalu untuk DXY kemarin harapannya masuk ke atas. Oh ternyata nggak mau teman-teman. Dia malah melemah. Turun lagi. Tapi selama dia belum masuk ke sana dan belum bikin lower low, masih ada peluang untuk retest. Ya, masih ada peluang untuk retest. Jadi gold cukup jelas directionnya. Semoga bisa jadi manfaat buat teman-teman. Jangan lupa join ke Telegram dan sukses selalu. Kalau bingung silakan komen di kolom komentar. Ya, terima kasih teman-teman.